Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livna Zulfani dengan akhiran NIM 068 dari kelas PWKB. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kelembagaan dalam masyarakat maritim. Kelembagaan atau pranata dipahami sebagai kesatuan dari unsur-unsur organisasi, norma atau aturan, dan bidang-bidang kegiatan tertentu diwadahi dan diatur dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Terdapat 4 kelembagaan tradisional yang bertahan dalam kebanyakan kelompok etnis di dunia, termasuk masyarakat maritim, yakni 1. Kelembagaan ekonomi. Kelembagaan ekonomi masyarakat maritim bertahan dalam konteks saat ini. Prinsip-prinsip ekonomi diatur dalam kelembagaan lokal yang dimiliki. Yang kedua, kelembagaan kekerabatan. Masyarakat maritim memiliki norma-norma dalam mengatur sistem kekerabatan mereka. Masyarakat maritim menggunakan pendekatan kekerabatan dalam rekrutmen anggota di kapal. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat nelayan di Desa Pajukukang adalah sistem bilateral atau parental, yaitu mengakui kedua garis keturunan orang tua, dalam hal ini bapak dan ibu. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan bila membutuhkan tenaga kerja, maka terlebih dahulu mereka mengutamakan atau mencari keluarga dekatnya. Kondisi sistem endogami masih terus dipertahankan sampai saat ini, sehingga tidak jarang dijumpai dalam satu unit usaha penangkapan ikan, hampir semua anggotanya adalah satu rumpun keluarga, baik keturunan dari keluarga bapak atau keluarga ibu dari Papa Lele sebagai pemilik usaha. Menurut informan menuturkan bahwa setiap ada Papa Lele yang ingin membentuk usaha perikanan laut atau darat, dalam hal tenaga kerja, maka ia terlebih dahulu mencari keluarga dari pihak ayah dan ibunya. Umumnya punggawa laut yang digunakan oleh Papa Lele atau punggawa darat adalah dari pihak keluarga dekatnya. Begitu pula penggunaan sawi dalam suatu kelompok bila mana tidak ada dari pihak keluarga dan di lingkungan sekitarnya, maka punggawa darat dibantu oleh juragan atau punggawa laut mencari atau mendatangkan tenaga kerja atau sawi dari luar daerahnya atau eksogami. Kecenderungan seseorang Papa Lele untuk memilih sawi atau buruh dari keluarga dekatnya didasarkan pada prinsip siri napase. Prinsip tersebut dipandang sebagai alat kontrol dalam perilaku ekonomi nelayan, baik antara individu dalam suatu kelompok maupun antara satu kelompok dengan kelompok nelayan lainnya. Selanjutnya, prinsip tersebut merupakan wujud tingkah laku masyarakat nelayan Pajukukang yang taat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya demi kelangsungan integrasi sosial mereka. Semakin keluarga dekat yang digunakan dipandang lebih mudah saling percaya dan adanya tingkat pengawasan yang kurang ketat terhadap punggawa laut dan sawi yang dilakukan oleh Papa Lele. Yang ketiga yaitu kelembagaan agama dan kepercayaan. Masyarakat maritim tingkat religiusnya yang sangat tinggi karena akan menghadapi laut yang serba tidak pasti. Pranata agama yang mereka miliki dituangkan dalam aktivitas kemaritiman mereka. Yang keempat, kelembagaan politik. Strategi-strategi dalam melakukan penangkapan ikan, bagaimana berinteraksi dengan nelayan lain dan desa lain dalam rangka eksplorasi sumber daya laut masih dipertahankan. Setiap kelembagaan merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok, sistem norma atau aturan, dan tindak terpola. Keempat, kelembagaan tersebut saling terkait secara ketat dan fungsional membentuk satu kesatuan kelembagaan kebaharian yang utuh. Selanjutnya, komponen organisasi produksi, yaitu kapten kru atau community-community nelayan dan pelayar berbahasa Inggris. Skipper atau dari Belanda, juragan pendega dari Jawa, tanase wasanae dari Maluku, punggawa sawi Bugis Makassar, penggawa sawi dari Bugis Makassar. Hal tersebut merupakan organisasi pembagian kerja, status, dan peranan dalam kapal. Selanjutnya, norma atau aturan ekonomi. Mencakup hak dan kewajiban, tata cara berproduksi, distribusi, dan konsumsi, tata cara pengkreditan,
aturan bagi hasil, aturan pinjam-meminjam, dan tolong-menolong dalam kelompok, dan yang terakhir kekompakan, kerajinan, kepatuhan, kedisiplinan, loyalitas, dan kerukunan, tanggung jawab, dan saling mempercayai. Selanjutnya yaitu pola tindakan atau praktek ekonomi. Yang pertama berangkat dan pulang dari lokasi penangkapan. Yang kedua mengoperasikan berbagai tipe-tipe alat tangkap. Yang ketiga memperbaiki perahu, mesin, dan alat-alat produksi. Yang keempat mengolah hasil tangkapan. Yang kelima memasarkan hasil tangkapan. Yang keenam bagi hasil pendapatan. Dan yang ketujuh penjatahan dan konsumsi hasil atau pendapatan. Dan yang terakhir mengenai keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan-kelembagaan lainnya. Yang pertama, kelembagaan ekonomi banyak terarahkan dan dikerahkan dengan pranata atau kelembagaan lainnya jadi tidak otonom. Yang kedua, dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok direkrut dari anggota kerabat, teman, orang sekampung atau sedesa, dan lain-lain. Dalam hal ini kelembagaan kekerabatan. Yang ketiga yaitu diperlukan sistem kepemimpinan baik itu tradisional ataupun modern dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi nelayan atau pelayaran. Dalam hal ini kelembagaan politik. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan. Demikian halnya kepercayaan dan praktik ilmu gaib atau magic. Dan adapun sumber saya yaitu berasal dari materi yang dipaparkan oleh dosen mata kuliah dari wawasan sosial budaya maritim. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.